Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pagi harinya, Ella terbangun dan sudah berada di dalam kamarnya dengan Steve. Ia mengerutkan dahinya, mengapa dirinya tak sadar saat semalam sudah sampai di rumah. Bahkan kini dirinya sudah memakai baju yang berbeda. Itu tandanya ada yang menggantikan dirinya pakaian. "Selamat pagi sayang," ucap Steve yang melihat Ella membuka mata. Ella menatap mata Steve dengan tatapan yang sulit untuk dimengerti. Laki-laki itu terlihat biasa saja, bahkan kini wajahnya lebih fresh dan bercahaya, sementara dirinya masih bergemul di atas tempat tidur, merasakan sakit dan nyeri di seluruh tubuhnya. "Hari ini kamu tidak usah keluar kamar, apalagi ke pondok. Kamu istirahat saja di kamar ya. Aku tahu kamu masih sakit," ujar Steve menghampiri Ella. Dirinya sudah rapi dengan pakaian kerja. Hari ini ia akan banyak pekerjaan, salah satunya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada rekan bisnisnya, yaitu Tuan Gunawan. "Aku pengen marah, boleh nggak aku marah sama kamu?" tanya Ella polos sambil memanyunkan bibirnya kepada Steve, membuat Steve langsung terkekeh dan kembali memeluk Ella dengan erat. "Marahlah, tapi saat aku kembali bekerja nanti, jangan marah lagi, cuk," ucapnya. Lalu ia segera pergi untuk berangkat ke kantor. Sebelum berangkat, Steve sudah memberitahu kepada pelayan rumahnya bahwa Ella sedang tidak enak badan dan akan istirahat di kamar, dan memberi peringatan kepada pelayannya agar tidak ada yang mengganggu Ella, kecuali Ella sendiri yang memintanya. "Buk, apakah menurutmu putri Anda pantas untuk menyentuh tuan kami?" seru John setelah melayangkan beberapa kali pukulan di tubuh Tuan Gunawan. "Ampun tuan, maafkan saya. John sama sekali tidak memberikan celah bagi Tuan Gunawan untuk membela diri. Saat ini dirinya tengah berada di sebuah gedung kosong di mana ia menyuruh beberapa pengawalnya untuk menyekap Tuan Gunawan. Dan ya, memang sejak kejadian malam tadi, Steve sudah menyuruh John untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara John tengah membabi buta, memukul dan menendang, menghajar Tuan Gunawan yang sudah tak berdaya di lantai. Steve hanya menonton sambil duduk di kursi kebesarannya. Kakinya menopang pada meja dan tangannya menyesap secangkir kopi untuk menikmati aksi John. "Tuan Steve, maafkan saya sungguh-sungguh menyesal. Maafkan saya," ujar Tuan Gunawan yang terus memohon ampun, namun sia-sia karena Steve sama sekali tidak memperdulikannya. "John, ampuni dia. Apa kau tak punya rasa kasihan sudah menghajarnya sampai seperti itu?" ucap Steve sedih, membuat wajah Tuan Gunawan sedikit tersenyum lega. "Baik tuan," jawab John menundukkan kepalanya memberi hormat pada Tuan Steve. Lalu setelah itu ia mengambil HP-nya untuk menghubungi seseorang. "Lakukan sekarang," perintah John, lalu ia kembali menatap Steve yang tampak tersenyum menyeringai padanya. "Laporan selesai." "Baiklah." Steve pun berdiri dari tempat duduknya. Ia kembali menatap iba pada Tuan Gunawan. Lalu tiba-tiba, dor! Satu pelurunya berhasil menembus kaki kanannya, membuat Tuan Gunawan langsung mengaduh kesakitan. Ia berpikir bahwa Tuan Steve benar sudah memaafkannya, namun ternyata pikirannya salah. Tuan Steve memanglah orang paling terkejam karena baginya tidak akan ada ampun bagi siapapun yang berani menyentuh hidupnya. "Anggap ini sebagai ucapan terima kasihku padamu," ucap Steve datar. Lalu ia memasukkan kedua tangannya kembali ke dalam saku dan pergi pergi meninggalkan Tuan Gunawan yang masih meringis menahan sakit di kakinya. John menyuruh pengawalnya agar membebaskan asisten Tuan Gunawan yang sejak awal ia sekap, dan kini ia ikut pergi meninggalkan gedung tersebut. Sementara asisten Tuan Gunawan, ia dengan cepat membantu Tuan Gunawan dan membawanya ke rumah sakit.
Jam 2 siang, Ella baru keluar dari kamarnya. Perutnya terasa lapar dan ia tidak mau merepotkan para pelayan karena dirinya sadar bukan siapa-siapa. Jadi ia memilih untuk turun dan mencari makan sendiri daripada harus menelpon dari dalam kamar untuk meminta mereka mengantarkan makanan. "Nona, mengapa Anda di sini?" pekik salah satu pelayan dengan suara terkejut. Maaf, apakah saya mengganggu? Saya lapar, adakah makanan yang bisa saya makan?" tanya Ella pelan dengan menggigit bibir bawahnya. "Nona, maaf, bukan maksud saya melarang Nona ke sini, tapi Tuan, dia bukan Tuan Putri di sini, jadi tidak perlu perlakukan dia seperti itu," saut Jasmine sambil bersedekap tangan di dada. Ella sedikit terkejut karena ia mengira bahwa di rumah tidak ada orang, karena biasanya di jam begini Jasmine masih di luar. "Enak banget ya hidup lo, jam segini baru bangun. Sadar diri dong, lo itu siapa, hah? Tuh, lo liatin mereka bagaimana. Harusnya lo bantu mereka, bukan malah asik-asikan di kamar kakak gue. Ngerasa jadi ratu loh," ucap Jasmine yang begitu pedas dan menohok hati Ella. "Nona," pelayan itu menatap takut pada Jasmine dengan menggelengkan kepalanya. Ia sangat takut bila nanti Ella akan mengadu kepada Tuan Steve yang mana akan membuat Jasmine celaka. "Saya permisi," ujar Ella mengalah dan hendak pergi, namun tangannya langsung dicekal oleh Jasmine sehingga membuatnya harus menghentikan langkahnya. "Mau kemana loh? Mau ke kamar terus ngadu sama Kak Steve?" kata Jasmine mencengkram pergelangan tangan Ella hingga membuat Ella sedikit meringis menahan sakit. "Tolong lepaskan," pinta Ella masih dengan nada lembut. "Lepaskan?" tanya Jasmine menyeringai, lalu ia menyeret Ella dan membawanya ke taman belakang. "Bruk, udah gue lepasin kan?" kata Jasmine dengan seringai licik di wajahnya. "Gue gak suka pemandangan ini, jadi gue minta tolong sama lo, ubah taman ini. Terutama bunga-bunga di depan pondok. Gue gak suka karena itu mengganggu pemandangan. Lo pindahin pot itu dan ganti sama mawar merah, itu akan lebih cantik sepertiku," ucap Jasmine memainkan rambutnya. Tapi tampak Ella begitu ragu saat melihat beberapa pot besar di depan pondok. Tidak hanya itu, ia sangat tahu bahwa mawar putih adalah bunga kesukaan Nyonya Melanie dan ia mana berani menggantinya dengan mawar merah. "Aku tidak menerima penolakan, harusnya lo bersyukur karena gue cuma beri kerjaan ringan begini sama lo. Dibanding dengan fasilitas yang kakak gue kasih ke lo, apa lo pikir pantas, hah? Ingat, lo itu siapa? Lo gak akan pantas berada di tengah-tengah keluarga gue," ucap Jasmine, lalu ia pergi meninggalkan Ella. "Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" gumam Ella menghela nafasnya pelan, lalu matanya tak sengaja menatap mata Nyonya Melanie yang ternyata tengah menatap ke arahnya dari balik jendela di dalam pondok. Ella tersenyum, lalu ia membersihkan kotoran di tubuhnya, baru ia masuk ke dalam pondok. Niatnya kini adalah meminta izin terlebih dahulu kepada Nyonya Melanie, baru ia akan mengganti bunga tersebut. "Nyonya, sebelumnya saya mau minta maaf karena saya akan mengganti mawar Nyonya dengan mawar merah," ucap Ella sedikit menunduk. Lalu ia mengintip melihat reaksi Nyonya Melanie. Dan ternyata ekspresi dari Nyonya Melanie sangat di luar dugaannya. Setelah mendapatkan izin dari Nyonya Melanie, Ella pun akhirnya mulai merapikan pot-pot tersebut, dimulai dari mengangkat beberapa pot yang berisi tanah dan bunga mawar putih. Setelah selesai, ia mulai menggantinya dengan bunga yang baru. Ia merapikannya dengan langkah sedikit tertatih. Kepalanya terasa sedikit nyeri dan matanya berkunang-kunang. Perutnya melilit, tentu saja karena ia memang belum makan sejak kemarin siang. Semalam saat di rumah orang tuanya, dirinya tidak makan apapun dan ia ketiduran hingga pagi hari karena ulah Tuan Steve.
Karena tadi pagi ia masih merasa sakit, ia mengurungkan niat untuk sarapan, dan tadi saat ia sudah sangat lapar dan ingin makan, malah dirinya mendapatkan pekerjaan dari Jasmine. Kini tubuhnya benar-benar terasa sangat lemas. Namun setiap kali matanya bertemu dengan mata Nyonya Melani, ia langsung tersenyum dan merasa kuat kembali. Brooke, entah sudah berapa pot yang ia pecahkan karena ia terjatuh. Penampilannya kini sudah tak beraturan dengan tubuh yang dipenuhi tanah di mana-mana. Bahkan baju mahalnya kini sudah seperti baju gembel, lebih buruk dari bajunya yang ada di rumah lamanya. Jangan tanya mengapa bisa seperti itu, karena tadi Jasmine sempat mengerjainya dan ia tidak bisa melawan. Karena memang benar apa yang dikatakan Jasmine, dirinya bukan siapa-siapa. Akhirnya selesai sudah. Alhamdulillah, Ella tersenyum lega saat melihat pondok ini sudah dipenuhi mawar merah dan ia juga mengacungkan dua jempolnya pada Nyonya Melani. Ia segera pamit dan pergi kembali ke kamarnya untuk mandi sebelum Steve pulang. "John, kau pulanglah, karena aku juga ingin beristirahat," ujar Steve saat turun dari mobil. Biasanya ia akan menyuruh John untuk masuk dan singgah agar menyelesaikan pekerjaannya. Namun hari ini ia benar-benar merasa sangat lelah hingga ia menyuruh John agar pulang dan istirahat juga. "Terima kasih Tuan," ucap John menundukkan kepalanya. Lalu ia segera kembali ke mobil dan meninggalkan rumah tuannya. Saat Steve hendak melangkahkan kakinya menaiki tangga, tiba-tiba ia terbesit ingin melihat keadaan Nyonya Melani. Akhirnya ia memutar langkahnya menuju pondok dan betapa terkejutnya ia saat melihat keadaan depan pondok sangat berbeda. Tubuh yang lelah dan melihat pemandangan tersebut langsung membuat amarahnya membuncah. Tangannya mengepal kuat dan rahangnya mengeras hingga menimbulkan suara gigi bergemerutuk. "Siapa yang melakukan ini?" teriak Steve membuat semua pelayan langsung berhambur mendekat ke arah suara. Tuan," ucap salah satu pelayan dengan nada takut dan gugup. "Siapa yang menyuruhmu melakukan ini, bentak Steve pada pelayan tersebut. Tuan, bukan kami yang melakukan ini. Kami, katakan siapa?" "Nona Ella," jawab salah seorang pelayan wanita dengan berani. "Tadi saya melihat Nona Ella yang mengganti bunga-bunga ini. Saya sudah mencoba melarangnya, namun Nona Ella tidak menghiraukan kami," imbuhnya. "Tadi saya juga sudah mencoba melarangnya Tuan, namun sepertinya Nona Ella memang tidak mau mendengarkan kami," saut pelayan lain. "Kakak itu terlalu manjain dia, makanya dia bisa seenaknya bertindak di sini," saut Jasmine tiba-tiba datang dan menyulut sumbu panas di kepala Steve. Tanpa berkata lagi, ia pun langsung pergi dengan langkah tergesa, membuat Jasmine menyeringai puas. "Mampus!"